Di balik rumah tangga mewah yang tampak sempurna, tersimpan pengkhianatan paling memuakan. Seorang suami berselingkuh dengan mantan asisten rumah tangganya sendiri. Namun ketika kebenaran terbongkar di depan keluarga besar, sang istri tak hanya menghancurkan harga diri suaminya, tapi juga menyeretnya jatuh ke jurang kehinaan hingga kehilangan harta, jabatan, dan selingkuhan yang ternyata hanya memanfaatkannya. Inilah kisah nyata penuh drama, luka, dan balas dendam elegan. Tentang bagaimana keberanian seorang wanita menegakkan martabat lebih berharga daripada mempertahankan rumah tangga busuk penuh kebohongan. Dari luar, kehidupannya bagaikan lukisan indah yang terpajang di dinding galeri. Rumah megah yang berdiri di salah satu kawasan perumahan paling bergengsi di kota itu selalu tampak menawan. Pilar-pilarnya menjulang kokoh, cat putih yang baru diperbarui memantulkan cahaya mentari, sementara taman depan dipenuhi bunga berwarna-warni yang selalu dirawat dengan sempurna oleh tukang kebun. Setiap orang yang melintas pasti akan menoleh, menyapukan pandangan penuh kekaguman dan bisik-bisik iri. Lihatlah keluarga itu, sering terdengar dari bibir para tetangga. Betapa beruntungnya ia. Suaminya sukses, anak-anaknya sopan, dan ia sendiri tampak begitu anggun. Sungguh keluarga idaman. Ia, sang istri, selalu menanggapi tatapan dan komentar itu dengan senyum manis. Senyum yang lembut namun terasa sudah seperti topeng yang melekat erat di wajahnya. Ia tahu, mereka hanya melihat apa yang tampak di permukaan. Mereka tidak pernah mendengar sunyi yang bergema di balik pintu-pintu rumahnya, tidak pernah merasakan dinginnya udara yang mengalir setiap kali ia duduk berhadapan dengan suaminya di meja makan. Suaminya, seorang pria yang disegani banyak orang, bekerja di posisi tinggi dalam sebuah perusahaan ternama. Wibawanya besar, suaranya selalu terdengar mantap ketika berbicara di depan publik. Orang-orang menaruh hormat padanya, para karyawan menunduk ketika ia lewat, dan rekan-rekan bisnis menyapanya dengan penuh kagum. Bagi dunia luar, ia adalah sosok ideal. Pria yang berhasil, suami yang bertanggung jawab, ayah yang membawa kebanggaan bagi keluarga. Namun, bagi sang istri, di balik segala gemerlap itu ada tembok tak kasat mata yang makin lama makin tebal. Sejak beberapa tahun terakhir, keintiman yang dulu menghangatkan rumah tangga mereka perlahan memudar. Percakapan sehari-hari menyusut menjadi sekadar pertukaran informasi. Besok ada rapat, anak-anak ada ujian, atau tagihan listrik sudah dibayar. Tak ada lagi pertanyaan sederhana seperti, bagaimana harimu? Atau, apakah kau lelah? Di meja makan, suara sendok dan garpu lebih sering terdengar daripada suara tawa. Anak-anak, dengan polosnya, masih mencoba menghidupkan suasana dengan cerita sekolah atau canda mereka. Tetapi ketika malam tiba, saat anak-anak telah terlelap di kamar masing-masing, rumah berubah sunyi. Mereka berdua duduk dalam diam, seolah-olah sekadar dua orang asing yang kebetulan tinggal di alamat yang sama. Ia seringkali berdiri lama di depan cermin, menatap bayangan dirinya sendiri. Dari luar, ia masih tampak wanita beruntung. Wanita yang dipuji karena kecantikan dan kelembutannya. Namun, semakin lama ia menatap, semakin jelas pula keretakan yang tersembunyi di balik sorot matanya. Ada kesepian yang tak terucapkan, ada perasaan hampa yang terus ia pendam. Kadang, di malam hari, ia berbaring di sisi ranjangnya, punggung mereka saling membelakangi. Ia bisa mendengar napas suaminya yang tenang, seolah dunia baginya tidak pernah bermasalah. Sementara itu, matanya terjaga, hatinya penuh dengan pertanyaan yang menggantung. Apakah ini yang disebut kebahagiaan? Apakah aku benar-benar hidup? Atau hanya bertahan dalam peran yang sudah ditentukan orang lain untukku? Ada masa lalu yang masih ia kenang. Masa ketika suaminya sering menggenggam tangannya, menatapnya seakan ia satu-satunya wanita di dunia ini. Namun itu terasa seperti kenangan jauh, samar, hampir tidak nyata. Kini, yang tersisa hanyalah rutinitas. Ia memasak, ia mengurus rumah, ia memastikan anak-anak bahagia, ia menjaga citra keluarga. Dan setiap kali orang lain berkata, sungguh kehidupan yang sempurna, ia hanya mampu menelan getir di dalam hati. Yang tidak diketahui oleh siapapun adalah bahwa di balik senyum tenangnya, ia menyimpan luka. Luka yang tidak berdarah, namun perlahan mengikis bagian-bagian jiwanya. Luka yang membuatnya bertanya, sampai kapan aku mampu memainkan peran dalam sandiwara ini? Malam itu, ketika ia menutup tirai kamarnya dan memadamkan lampu, ia kembali merasakan keheningan menusuk.
Seolah seluruh isi rumah bersekongkol untuk menekankan betapa sunyi hatinya. Ia menarik napas panjang, lalu menutup mata dengan perasaan yang sulit ia namai, antara pasrah, letih, dan takut. Dan dalam hati kecilnya, sebuah bisikan lahir. Mungkin, kehidupan yang tampak sempurna ini hanyalah penjara yang dibalut dengan emas. Malam itu hujan turun perlahan, mengetuk jendela kamar dengan ritme yang monoton, seolah menyuarakan kegelisahan yang telah lama ia pendam. Sang istri duduk sendirian di ruang keluarga, lampu temaram membuat ruangan terasa lebih dingin daripada biasanya. Anak-anak sudah tidur, suaminya masih tertahan dengan urusan pekerjaan di ruang kerjanya. Kesepian merayap pelan, lalu tanpa ia sadari, pikirannya kembali melayang ke masa lalu, ke sosok yang sudah lama ia lupakan, atau setidaknya ia pikir sudah ia lupakan. Namanya Sari. Seorang perempuan muda yang dulu bekerja sebagai asisten rumah tangganya. Wajahnya polos, tubuhnya mungil, dan tutur katanya lembut. Awalnya, kehadiran Sari adalah sebuah anugerah. Ia cekatan, rajin, dan tampak begitu menghormati majikannya. Dalam beberapa bulan pertama, rumah terasa lebih ringan karena ia bisa membantu banyak hal. Namun, seiring waktu, ada sesuatu yang mulai terasa janggal. Ia ingat betul malam-malam ketika ia pulang dari kegiatan sosialnya dan mendapati Sari tengah berada di ruang tamu. Bukan di dapur, bukan di kamar pembantu, melainkan di sana, seolah sedang menunggu seseorang. Ia juga ingat tatapan mata Sari yang terkadang bukan tatapan seorang pekerja pada majikannya, melainkan tatapan yang sulit ia jelaskan, tatapan yang membuat bulu kuduknya berdiri. Sampai suatu hari, ia menangkap basah Sari sedang berdiri terlalu dekat dengan suaminya. Saat itu, suaminya baru saja pulang kerja, masih mengenakan jas, sementara Sari menyambutnya dengan senyum yang terlalu manis. Tidak ada sentuhan, tidak ada kata-kata yang jelas menyalahi batas. Namun intuisi seorang istri cukup tajam untuk mengenali sesuatu yang salah. Sejak hari itu, ia mulai memperhatikan dengan seksama. Tatapan Sari, cara Sari menunduk ketika suaminya bicara, dan caranya memperlambat langkah seolah ingin memperpanjang kebersamaan sekecil apapun. Rasa curiga tumbuh, mengakar, hingga akhirnya meledak dalam bentuk keputusan tegas. Sari harus dipecat. Hari pemecatan itu masih jelas terpatri dalam ingatannya. Sari menangis, suaranya parau memohon. "Saya tidak salah, Bu. Saya hanya ingin bekerja, saya tidak pernah berniat macam-macam." Namun hatinya sudah tertutup. Ia tidak peduli pada tangisan itu. Yang ia tahu, rumahnya harus aman. Tidak boleh ada celah bagi seseorang seperti Sari. Maka dengan hati dingin, ia mengusir perempuan itu keluar dari rumahnya. Setelah itu, kehidupan berjalan kembali ke rutinitas semula. Ia tak pernah mendengar kabar tentang Sari lagi. Seakan perempuan itu lenyap begitu saja dari dunia mereka. Hingga malam ini, ketika ia termenung di kursi ruang keluarga, bayangan wajah Sari muncul kembali begitu jelas. Mata yang berkaca-kaca, senyum samar yang penuh misteri, dan tangisan yang terdengar lebih seperti sumpah daripada penyesalan. Entah mengapa, hatinya berdesir. Ia merasa seolah-olah pintu yang dulu ia tutup rapat telah kembali terbuka sedikit demi sedikit. Dan yang membuatnya semakin gelisah, dalam beberapa minggu terakhir, ia merasa diawasi. Ada saat-saat ketika ia sedang berbelanja di supermarket, dan tiba-tiba merasakan tatapan dari kejauhan. Saat ia menoleh, tak ada siapa-siapa. Namun firasatnya berbisik bahwa seseorang sedang mengikutinya. Bahkan, kemarin sore, ia menemukan setangkai bunga mawar merah segar tergeletak di depan pagar rumah, tanpa kartu, tanpa penjelasan. Jantungnya berdegup lebih cepat setiap kali memikirkannya. Tidak mungkin, gumamnya pada diri sendiri. Itu pasti hanya kebetulan. Namun semakin ia menyangkal, semakin kuat pula bayangan Sari muncul dalam benaknya. Ia tidak pernah menyangka, perempuan muda yang dulu ia pecat dengan penuh amarah, ternyata belum sepenuhnya hilang dari hidupnya. Bahkan, seakan bayangan itu kini mulai menyusup kembali, mengintai dari balik kegelapan, menunggu saat yang tepat untuk muncul. Dan malam itu, ketika petir membelah langit, ia mendengar suara samar dari luar rumah, seperti langkah kaki yang tergesa lalu menghilang di balik hujan. Ia merapatkan jendela, mencoba menenangkan diri, tapi tubuhnya gemetar. Dalam hati kecilnya, ia tahu, masa lalu yang ia kira sudah terkubur,
ternyata baru saja bangkit kembali. Hari-hari berikutnya terasa berbeda. Ada sesuatu yang berubah, sesuatu yang awalnya samar, namun semakin lama semakin jelas, seperti retakan halus pada kaca yang akhirnya melebar hingga siap pecah kapan saja. Suaminya kini semakin sering pulang larut malam. Setiap kali ditanya, jawabannya selalu sama, rapat mendadak, proyek baru, klien yang sulit diajak bicara. Nada suaranya terdengar tegas, meyakinkan, seakan tidak memberi ruang untuk dipertanyakan. Dan ia, sebagai seorang istri, hanya bisa mengangguk meski hatinya penuh dengan tanda tanya. Namun bukan hanya soal pulang larut. Ada hal lain yang membuatnya semakin gelisah, telepon genggam suaminya. Dulu, ponsel itu sering tergeletak begitu saja di meja atau sofa. Suaminya tidak pernah merasa perlu menjaganya dengan ketat. Tetapi kini, ponsel itu seakan menempel pada dirinya. Selalu dibawa kemanapun ia pergi, bahkan ke kamar mandi. Setiap kali ada bunyi notifikasi, tangannya refleks meraihnya lebih cepat daripada kedipan mata. Suatu malam, ketika mereka sedang duduk di ruang keluarga, ponsel suaminya bergetar di atas meja. Sang istri sempat melirik, hanya sekilas, namun cukup untuk melihat secuil pesan yang muncul di layar. Hanya satu kalimat pendek, "Aku merindukanmu." Jantungnya serasa berhenti berdetak. Tangannya bergetar, namun ia berusaha menahan wajah tetap tenang. Suaminya dengan cepat meraih ponsel itu, wajahnya sedikit berubah, lalu ia tersenyum tipis sambil berkata, "Hanya urusan kerja." Senyum yang terlalu dipaksakan, suara yang terlalu kaku. Malam itu, ia tidak bisa tidur. Ia menatap punggung suaminya yang terlelap di sisi ranjang, sementara pikirannya berputar tanpa henti. Siapa yang mengirim pesan itu? Apakah hanya salah kirim? Atau, apakah semua alasan pulang larut malam selama ini hanyalah dusta? Keraguan semakin menggerogoti dirinya. Ia mulai memperhatikan hal-hal kecil. Parfum baru yang baunya tidak pernah ia kenali sebelumnya, kemeja yang pulang dengan noda lipstik samar yang nyaris tak terlihat, dan senyum yang sering muncul di wajah suaminya ketika sedang menatap layar ponsel. Senyum yang bukan ditujukan untuknya. Ia mencoba menepis prasangka buruk. Ia berusaha berkata pada dirinya sendiri bahwa mungkin ia terlalu sensitif. Mungkin hanya kebetulan, mungkin hanya paranoia karena rasa kesepian yang ia alami. Namun setiap kali ia ingin percaya, sesuatu selalu muncul untuk mengguncangkan keyakinannya. Suatu sore, ketika ia sedang merapikan jas suaminya yang tergantung di kursi, ia menemukan secari kertas kecil di saku dalam. Tulisannya singkat, dengan huruf feminin yang tegas, "Sampai jumpa lagi. Jangan buat aku menunggu terlalu lama." Darahnya berdesir. Tangannya gemetar saat meremas kertas itu. Ingin rasanya ia berlari dan menuntut penjelasan saat itu juga. Namun sesuatu menahannya. Sebuah rasa takut akan jawaban yang mungkin benar-benar menghancurkan. Sejak malam itu, rumah yang dulu terasa sunyi kini berubah menjadi penjara ketidakpastian. Setiap langkah suaminya, setiap senyum, setiap jawaban singkat, terasa penuh rahasia. Dan ia, di balik senyum topengnya, menyimpan badai yang siap pecah kapan saja. Di dalam hatinya, sebuah pertanyaan terus menggema, lebih keras dari sebelumnya. Apakah aku sedang kehilangan suamiku, ataukah sebenarnya aku sudah kehilangannya sejak lama? Malam itu, hujan baru saja reda. Udara masih lembab, jalanan berkilau karena sisa air yang memantulkan cahaya lampu jalan. Ia duduk di dalam mobilnya, jari-jarinya meremas erat kemudi hingga sendi-sendi tangannya memutih. Dadanya berdegup kencang, seolah setiap detak jantung adalah palu yang mengetuk kesadaran bahwa malam ini ia akan menemukan sesuatu yang bisa mengubah seluruh hidupnya. Suaminya telah berulang kali pulang larut dengan alasan pekerjaan, dan malam ini ia memutuskan untuk tidak lagi hanya menunggu dengan hati gelisah. Ia ingin tahu. Ia harus tahu. Maka ia diam-diam mengikuti mobil suaminya sejak keluar dari rumah. Mobil itu melaju melewati pusat kota, lalu berbelok ke arah sebuah jalan yang tidak asing namun jarang mereka lewati bersama. Jalannya remang, dipenuhi deretan kafe dan restoran kecil yang tampak hidup di bawah cahaya neon. Ia menjaga jarak, takut terlihat, meski keringat dingin mengalir di pelipisnya. Mobil suaminya akhirnya berhenti di depan sebuah restoran bergaya klasik, dengan lampu gantung besar yang menyorot ke arah pintu masuk. Ia menahan napas saat melihat suaminya keluar,
merapikan jasnya, lalu melangkah masuk. Wajahnya tampak berbeda, lebih segar, lebih bersemangat, bukan wajah letih seorang pria yang baru saja pulang dari rapat panjang. Ia menunggu dengan sabar, matanya tak lepas dari pintu restoran. Dan kemudian, ia melihatnya. Seorang perempuan melangkah keluar dari sebuah taksi, mengenakan gaun sederhana namun menonjolkan pesonanya. Perempuan itu tersenyum, langkahnya ringan, lalu masuk ke dalam restoran. Saat wajah perempuan itu tertangkap jelas oleh matanya, darahnya terasa berhenti mengalir. Tubuhnya membeku, napasnya tercekat. Itu bukan sembarang perempuan. Itu adalah wajah yang sudah lama ia kenal. Wajah yang dulu ia usir dengan penuh amarah dan kecurigaan. Sari, mantan asisten rumah tangganya. Sejenak dunia seakan runtuh di hadapannya. Semua kepingan yang selama ini berserakan tiba-tiba menyatu dengan jelas. Pesan-pesan misterius, alasan pulang larut, senyum yang disembunyikan di balik layar ponsel, dan rasa diawasi yang tak pernah ia akui keras-keras. Semuanya bermuara pada satu kenyataan pahit. Suaminya, lelaki yang ia bela mati-matian dari gosip dan fitnah, kini duduk berdua dengan perempuan yang dulu pernah mengancam keutuhan rumah tangga mereka. Ia merasakan campuran emosi yang tak bisa ia kendalikan. Marah, kecewa, sakit hati, bahkan jijik. Namun di balik itu semua, ada rasa lain yang lebih menakutkan. Rasa dikhianati oleh dua orang sekaligus. Suaminya yang seharusnya menjadi pelindung, dan Sari, perempuan yang dulu ia percaya untuk menjadi bagian dari rumahnya. Tangannya bergetar ketika ia menyentuh gagang pintu mobil, ada dorongan untuk masuk, menjerit, mengungkapkan semua rasa sakit yang selama ini ia pendam. Namun kakinya tak mampu bergerak. Ia hanya bisa menatap dari kejauhan, menyaksikan mereka duduk berhadapan di dalam restoran, berbicara dengan penuh keintiman, seolah dunia hanya milik mereka berdua. Air matanya menetes, tapi bukan air mata kelemahan. Itu adalah air mata yang lahir dari luka yang terlalu dalam. Malam itu, di balik kaca mobilnya yang berembun, ia menyadari bahwa hidupnya tidak lagi sama. Tidak ada yang sempurna, tidak ada yang harmonis, semua hanyalah sandiwara yang akhirnya runtuh di hadapan matanya. Dan di dalam hati, sebuah tekad perlahan terbentuk. Ia tidak akan tinggal diam. Masa lalu yang ia kira sudah terkubur kini telah bangkit, dan ia tahu, bayangan itu bukan hanya sekadar ancaman, tapi sebuah perang yang harus ia hadapi. Malam itu ia pulang dengan tubuh lemas, seolah seluruh tenaga telah tersedot habis oleh kenyataan pahit yang baru saja ia lihat. Mobil melaju otomatis menuju rumah, tapi pikirannya tertinggal di restoran kecil itu, di meja bundar tempat suaminya duduk bersama Sari, bercakap-cakap dengan tawa yang dulu seharusnya hanya ia dengar. Setibanya di kamar, ia menutup pintu perlahan, lalu duduk di tepi ranjang. Pandangannya kosong menembus kegelapan. Hatinya hancur, retak menjadi serpihan yang tak bisa lagi ia satukan. Suaminya, lelaki yang selama ini ia percayai meski dengan segala dinginnya, telah menusuknya dari belakang. Dan yang lebih menyakitkan, tusukan itu dilakukan bersama perempuan yang dulu pernah ia beri kesempatan hidup, diberi tempat tinggal, diberi pekerjaan, bahkan diperlakukan seperti keluarga. Air matanya turun tanpa suara. Ia tidak menjerit, tidak mengamuk, tidak memecahkan barang-barang di sekitarnya. Tangisnya adalah tangis yang dingin, menakutkan, tangis yang lahir bukan dari kelemahan tetapi dari luka yang terlalu dalam. Mengapa? Pertanyaannya menggema di kepalanya. Mengapa harus dia? Mengapa harus Sari? Seakan seluruh penghinaan di dunia menimpa dirinya dalam satu malam. Namun di balik keputusasaan itu, ada sesuatu yang lain mulai tumbuh. Sebuah api kecil, samar, tapi perlahan membesar. Api itu bukan sekadar amarah spontan yang lahir lalu padam begitu saja. Api itu adalah tekad, dendam yang diam-diam menyalakan strategi. Ia berbaring, menatap langit-langit kamar yang gelap. Sementara suaminya pulang larut malam dengan wajah kelelahan yang dipalsukan, ia menutup matanya dan merencanakan langkah demi langkah. Ia tidak akan menyerang secara gegabah. Tidak. Itu terlalu mudah bagi mereka, terlalu sederhana. Ia ingin mereka merasakan sakit yang sama. Ia ingin suaminya kehilangan harga diri yang selama ini ia junjung tinggi. Ia ingin Sari merasakan bagaimana rasanya hancur di saat ia merasa sudah menang. Dalam diam, ia mulai menyusun strategi. Ia akan mengumpulkan bukti, pesan singkat,
tanda-tanda perselingkuhan, bahkan jejak-jejak yang bisa membongkar hubungan terlarang itu. Ia tahu, suaminya adalah sosok terhormat di mata publik, dihormati kolega, disegani bawahan. Satu retakan saja dalam reputasi itu bisa meruntuhkan seluruh bangunannya. Dan ia berniat menjadi tangan yang mendorong retakan itu hingga runtuh. Tetapi tidak hanya itu. Sari, perempuan muda yang dulu ia beri kesempatan, akan merasakan balasannya. Ia tidak akan mengusirnya lagi. Tidak sekadar memecatnya. Kali ini, ia akan menghancurkan hidupnya. Perlahan, tenang, dan menyakitkan. Tangannya mengepal erat di atas selimut. Ia menahan diri untuk tidak terburu-buru, karena ia tahu, pembalasan yang tergesa hanya akan membuatnya kalah. Ia ingin menunggu waktu yang tepat, hingga saat keduanya lengah, hingga mereka merasa aman. Lalu pada saat itulah, ia akan menjatuhkan pedang balas dendamnya. Malam itu, untuk pertama kalinya setelah sekian lama, matanya terasa ringan. Bukan karena hatinya tenang, melainkan karena amarah yang berubah menjadi kekuatan. Ia tertidur dengan wajah tanpa air mata, menyimpan rencana yang belum pernah ia bayangkan sebelumnya. Dan dalam mimpinya, ia melihat bayangan suami dan Sari berdiri di tengah kegelapan. Kali ini, bukan ia yang bersembunyi di balik jendela mobil untuk menyaksikan, melainkan mereka yang akan berlutut, meminta maaf di hadapan dirinya. Ketika fajar menyingsing, ia membuka mata dengan tatapan baru. Tatapan seorang perempuan yang sudah berhenti berharap, berhenti percaya, dan kini hanya menunggu saat yang tepat untuk membalas. Hari itu rumah besar mereka tampak berbeda. Dari luar, semuanya terlihat wajar. Halaman yang rapi, lampu-lampu taman yang menyala lembut, aroma masakan khas acara keluarga menyebar dari dapur. Namun di balik kerapian itu, sang istri menyembunyikan sesuatu yang jauh lebih besar. Ia tidak hanya sedang menyiapkan acara keluarga biasa, melainkan sebuah panggung tempat kebenaran akan ditampilkan tanpa topeng. Ia telah mengirim undangan kepada keluarga besar, baik dari pihaknya maupun pihak suaminya. Saudara-saudara yang jarang berkunjung, ipar, bahkan kerabat jauh, semua ia ajak dengan alasan sederhana. Makan malam keluarga, mempererat silaturahmi. Tak ada seorang pun yang curiga, karena dari luar ia tetap tampil dengan senyum hangat seorang istri teladan. Namun di balik senyumnya, detak jantungnya berdentum dengan ritme yang ia hafal, ritme dendam yang mendekati puncaknya. Beberapa minggu terakhir, ia bekerja dalam diam. Ia menyusup ke ponsel suaminya saat lelaki itu tertidur, membaca pesan-pesan yang ditulis dengan bahasa manis namun menusuk hatinya. "Aku menunggu, sayang," atau "Kapan kita bisa bersama lebih lama tanpa takut?" Ia menyimpannya, mengabadikannya, membuat salinan agar tidak bisa dihapus begitu saja. Ia juga menyewa seseorang untuk mengikuti pergerakan suaminya. Dari sana, ia mendapatkan foto-foto yang jelas. Suaminya dan Sari duduk berdua di restoran, berjalan berdampingan, bahkan berpegangan tangan di sudut parkiran yang remang. Foto-foto itu kini tersimpan rapi dalam sebuah map berwarna hitam, menunggu saatnya untuk keluar di hadapan semua orang. Bahkan lebih jauh, ia mendekati salah satu pelayan di restoran yang sering menjadi tempat pertemuan keduanya. Dengan sedikit uang dan bujukan, ia berhasil mendapatkan kesaksian, jam berapa mereka datang, berapa lama mereka duduk, apa yang mereka bicarakan. Semuanya ia catat, rapi, teliti, seolah sedang menyusun sebuah berkas perkara yang tak bisa terbantahkan. Malam itu, ia berdiri di kamar, memandangi dirinya di cermin. Gaun anggun berwarna gelap membalut tubuhnya, rambutnya tersanggul rapi, wajahnya dipulas lembut tanpa berlebihan. Dari luar, ia tampak seperti nyonya rumah yang siap menyambut tamu dengan penuh kehangatan. Namun di balik tatapan matanya, ada sesuatu yang baru, kekuatan dingin yang tidak bisa ditawar. Ia menatap map hitam di atas meja rias. Jemarinya menyentuhnya perlahan, seolah merasakan energi yang tersimpan di dalamnya. Itu bukan sekadar kumpulan kertas dan foto. Itu adalah senjata. Itu adalah kebenaran yang akan menghancurkan kepalsuan yang selama ini membelenggunya. Ketika suara bel rumah mulai berbunyi satu persatu, ia menyambut para tamu dengan senyum tulus, seakan tak ada yang berbeda. Anak-anak berlari menyapa sepupu mereka, para kerabat bercengkerama, tawa ringan mengisi ruang tamu. Suaminya pun ikut menyapa, menyalami keluarga dengan penuh wibawa,
Seperti biasa, laki-laki terhormat yang menjadi kebanggaan semua orang. Namun ia tahu, sebentar lagi semua akan berubah. Di dalam hatinya, ia berbisik, nikmatilah malam ini. Karena sesudah ini, tidak akan ada lagi rahasia. Makan malam berlangsung hangat. Hidangan disajikan, gelas-gelas beradu, percakapan penuh canda terdengar di setiap sudut. Hanya sang istri yang duduk dengan senyum tenang, menyembunyikan badai yang siap ia lepaskan. Sesekali matanya melirik ke arah suaminya, yang tertawa renyah, tak tahu bahwa sebentar lagi tawa itu akan lenyap. Ketika hidangan utama selesai, ia bangkit perlahan. Suara sendok garpu yang beradu berhenti, semua mata tertuju padanya. Dengan suara lembut namun mantap, ia berkata, "Terima kasih sudah hadir malam ini. Aku mengundang kalian bukan hanya untuk makan malam, tapi juga untuk menyaksikan sesuatu yang penting. Sesuatu yang seharusnya kalian tahu." Suaminya menoleh, alisnya mengernyit bingung. "Apa maksudmu?" tanyanya, nada suaranya penuh kewaspadaan. Ia tidak menjawab. Ia hanya membuka map hitam itu, dan dengan tenang meletakkan foto pertama di atas meja. Foto suaminya dengan Sari, duduk berdua di restoran. Ruangan seketika sunyi. Semua mata membelalak. Ia menatap lurus ke arah suaminya, lalu berkata dengan dingin, "Ini adalah panggung kebenaran. Dan malam ini, semua topeng akan runtuh." Suasana ruang makan yang tadi riuh oleh tawa kini berubah beku. Semua tamu terdiam menatap foto yang terbentang di meja panjang. Di foto itu, jelas terlihat sang suami, lelaki terhormat, kepala keluarga yang mereka semua banggakan, duduk berhadapan dengan seorang perempuan muda, tatapan mereka penuh keintiman. Wajah suaminya seketika pucat. Ia mencoba menyembunyikan kegugupan dengan meraih gelas air, namun tangannya bergetar halus. "Apa-apaan ini?" Suaranya berusaha tenang, tapi terdengar pecah di ujungnya. "Itu hanya salah paham." Namun sebelum ia sempat melanjutkan, sang istri menekan sebuah tombol di remote kecil di tangannya. Layar televisi besar di ruang tamu menyala. Semua kepala menoleh. Terdengar suara-suara samar, rekaman percakapan yang diputar dari ponsel yang terhubung ke layar. "Aku merindukanmu. Aku juga. Kapan kita bisa bertemu tanpa harus sembunyi-sembunyi?" Suara perempuan itu lembut, penuh manja. Dan suara laki-laki yang menjawab, tak mungkin disalahartikan. Itu suara sang suami. Seisi ruangan bergemuruh. Beberapa kerabat menutup mulutnya, terkejut. Ada yang menatap tajam pada suami, ada pula yang berbisik-bisik, seolah tidak percaya dengan apa yang mereka dengar. Lalu, layar menampilkan foto-foto lain. Suaminya berjalan beriringan dengan perempuan itu, berpegangan tangan di parkiran, bahkan tertawa bersama di sebuah kafe kecil. Tak ada lagi ruang untuk alasan atau kebohongan. Semua terlalu jelas. Dan puncak kejutan datang ketika wajah perempuan itu muncul dalam foto dengan lebih terang. Hampir semua yang hadir mengenalinya. "Itu Sari," bisik salah satu ipar. "Sari, asisten rumah tangga yang dulu tinggal di sini," sahut yang lain, nadanya tak percaya. "Ya Tuhan," suara ibunya parau, penuh kekecewaan. Ruangan yang semula dingin kini berubah menjadi lautan bisik-bisik dan tatapan penuh tuduhan. Semua mata beralih pada suami, lalu pada sang istri. Hanya sang istri yang berdiri tegak, wajahnya tenang meski di dalam dadanya badai bergemuruh. Ia melangkah ke depan, menatap suaminya lurus di mata. "Kau bilang aku berlebihan saat aku curiga dulu. Kau bilang aku harus percaya. Dan malam ini, inilah kebenarannya." Suaminya membuka mulut, mencoba bicara, tapi tak ada kata yang keluar. Hanya wajah yang diliputi rasa bersalah dan panik. Dan seakan tak cukup, pintu rumah tiba-tiba terbuka. Semua kepala menoleh. Di sana berdiri sosok perempuan muda dengan wajah yang masih sama, Sari. Ia datang terlambat, tak menyangka acara itu berubah menjadi panggung penghakiman. Suasana makin tegang. Beberapa kerabat langsung berdiri, menatapnya dengan campuran jijik dan kemarahan. Sari menunduk, wajahnya pucat pasi. "Jadi benar kau?" Suara salah satu anggota keluarga terdengar tajam. "Perempuan yang diberi tempat tinggal, diberi pekerjaan, dan ini balasanmu." Sari terisak, mencoba menjelaskan,
Tapi semua suara tenggelam dalam hiruk-pikuk kemarahan keluarga. Sang suami hanya duduk terdiam, tak mampu membela, tak mampu membantah. Dan di tengah semua itu, sang istri berdiri tegak, sorot matanya tajam seperti pisau. Dengan suara tenang namun penuh kuasa, ia berkata, "Malam ini, kalian semua melihat sendiri. Inilah suami yang selama ini kalian banggakan. Inilah perempuan yang dulu kuberi kesempatan hidup. Mereka berdua mengkhianati aku, mengkhianati keluarga ini. Dan aku ingin kalian semua tahu, bahwa mulai malam ini, aku tidak akan lagi diam." Suasana meledak. Tangisan, teriakan, dan bisik-bisik tajam memenuhi ruangan. Suaminya menunduk dalam, wajahnya merah karena malu, sementara Sari hanya bisa menahan tangis di depan tatapan penuh hinaan. Malam itu, di hadapan keluarga besar, topeng keharmonisan yang selama ini mereka jaga runtuh berkeping-keping. Tidak ada lagi rahasia, tidak ada lagi kebohongan yang bisa disembunyikan. Dan di balik semua itu, sang istri merasakan sesuatu yang baru. Bukan sekadar luka, bukan sekadar amarah, tapi kemenangan dingin. Kemenangan dari seorang perempuan yang berhasil membuka panggung kebenaran dengan caranya sendiri. Ruang makan masih dipenuhi riuh rendah suara keluarga yang tercabik oleh kenyataan pahit. Suaminya menunduk diam, wajahnya merah padam, sementara Sari hanya terisak, mencoba menghindari tatapan tajam dari semua arah. Namun di tengah kekacauan itu, sang istri berdiri tegak, suaranya muncul lebih lantang daripada siapapun. "Cukup." Hening seketika menyelimuti ruangan. Semua mata beralih padanya. Suaminya mendongak, mencoba membaca raut wajah istrinya yang kini tak lagi dipenuhi kesedihan, melainkan ketegasan dingin yang menakutkan. Ia melangkah maju, berdiri di ujung meja panjang, memandang satu persatu wajah keluarganya. Lalu ia menatap lurus suaminya, sorot matanya tajam seperti belati. "Selama ini aku bertahan, menutup mata, berpura-pura demi menjaga nama baik keluarga," katanya, suaranya bergetar bukan karena takut, melainkan karena kekuatan yang tertahan terlalu lama. "Aku menanggung dinginnya pernikahan ini, aku menahan rasa sakit ketika curigaku selalu kau bantah dengan kebohongan. Dan kini, semua orang sudah melihat sendiri siapa dirimu sebenarnya." Suaminya mencoba bangkit, suaranya lirih. "Aku bisa menjelaskan, ini semua." "Tidak ada penjelasan," potongnya tegas. "Tidak ada alasan yang bisa menghapus kenyataan bahwa kau telah mengkhianatiku, keluargamu, dan dirimu sendiri." Air mata jatuh dari sudut matanya, tapi ia segera menghapusnya dengan cepat. Tangis itu bukan tanda kelemahan, melainkan penegas luka yang kini menjadi alasan kekuatannya. "Aku tidak peduli lagi dengan harta, dengan rumah ini, dengan segala kenyamanan yang kau kira membuatku buta," lanjutnya, suaranya semakin keras. "Yang aku pedulikan hanya satu, harga diriku. Dan malam ini, aku memilih untuk tidak lagi hidup dalam kebohongan." Kerabat-kerabatnya saling berpandangan, sebagian menahan napas, sebagian lain mengangguk dengan mata berkaca-kaca. "Aku akan menceraikanmu." Kata-kata itu jatuh ke udara seperti palu godam yang menghantam lantai marmer. Suaminya tertegun, bibirnya bergetar namun tak ada kata yang keluar. Semua wajah menoleh padanya, namun ia tetap tak mampu menyangkal. Sari, yang sejak tadi menangis, menutup wajahnya dengan kedua tangan, tapi tak seorang pun peduli lagi padanya. Suasana mencekam, seakan seluruh ruangan ikut menahan napas. Namun di wajah sang istri, tak ada lagi keraguan. Hanya ketenangan dingin dari seseorang yang telah membuat keputusan besar, keputusan yang lahir bukan dari emosi sesaat, melainkan dari luka yang telah terlalu dalam untuk disembuhkan. "Aku lebih baik berjalan sendirian dengan kepala tegak," ujarnya, "daripada terus hidup di sampingmu dengan hati yang hancur. Kau boleh simpan semua yang kau banggakan, harta, jabatan, kehormatan palsu. Aku tidak butuh itu semua. Yang aku bawa bersamaku hanyalah martabatku, dan itu cukup." Ia lalu menoleh pada keluarga besar yang terdiam, sebagian meneteskan air mata menyaksikan keberaniannya. "Kalian semua menjadi saksi. Malam ini, aku melepaskan semua ikatan palsu ini. Aku tidak akan kembali pada penjara yang disebut rumah tangga, jika di dalamnya hanya ada pengkhianatan." Suaminya akhirnya jatuh terduduk di kursi, wajahnya tertutup kedua tangannya. Ia tahu,
tidak ada lagi yang bisa ia lakukan. Semua sudah berakhir. Sang istri berdiri tenang, sorot matanya tajam namun penuh kelegaan. Untuk pertama kalinya setelah sekian lama, ia merasa ringan. Luka dan amarah yang ia simpan kini berubah menjadi keberanian. Dan meski jalan di depannya akan sulit, ia tahu satu hal, ia tidak lagi terikat pada kebohongan. Malam itu, di hadapan semua orang, ia mengambil kembali hidupnya. Pagi itu matahari menyinari rumah barunya, bukan rumah besar bergaya klasik dengan pilar megah dan halaman luas, melainkan sebuah rumah sederhana di kawasan tenang. Tidak ada pagar tinggi atau lampu gantung mewah. Hanya sebuah hunian kecil dengan taman mungil di depan, cukup untuk menanam bunga kesukaannya. Namun di balik kesederhanaan itu, ia merasakan sesuatu yang sudah lama hilang, kebebasan. Ia berjalan ke dapur, menyiapkan secangkir teh hangat. Tak ada lagi suara langkah suami yang dingin, tak ada lagi tatapan asing yang menyayat hati. Hanya ada dirinya, anak-anak yang kini lebih banyak tersenyum, dan udara rumah yang terasa jujur. Untuk pertama kalinya dalam bertahun-tahun, ia bisa bernapas lega tanpa harus menyembunyikan luka di balik topeng. Keluarga besarnya menjadi sandaran terkuatnya. Mereka mendukung tanpa ragu, bahkan menemaninya melewati hari-hari pertama setelah perceraian. "Kau tidak sendiri," kata ibunya dengan suara bergetar, menggenggam erat tangannya. "Kau lebih kuat dari yang kau kira." Kalimat sederhana itu seperti mantra. Ia percaya, dan keyakinan itu menuntunnya bangkit. Ia mulai belajar kembali berdiri dengan kakinya sendiri. Uang yang ia miliki memang tidak sebanyak dulu, namun cukup untuk memulai. Ia mengurus usaha kecil yang sudah lama ia impikan, membuka butik sederhana yang menjual pakaian rancangannya sendiri. Dari sekadar hobi menjahit dan memadupadankan kain, perlahan berubah menjadi jalan baru bagi hidupnya. Dan betapa mengejutkan, butik itu berkembang pesat karena dukungan teman dan keluarga, serta ketekunannya sendiri. Sementara itu, kabar tentang mantan suaminya menyebar perlahan, seperti bisikan yang tak bisa dibendung. Skandal perselingkuhan yang terbuka di depan keluarga besar ternyata meluas ke dunia luar. Rekan bisnisnya menjauh satu persatu, kolega yang dulu menghormatinya kini mencibir di belakang. Perusahaannya kehilangan kepercayaan, kontrak penting dibatalkan, dan lambat laun posisinya terancam. Rumah megah yang dulu ia banggakan akhirnya harus dijual untuk menutup utang. Kehidupannya yang dulu dikelilingi kemewahan berubah menjadi perjuangan. Di saat itulah, ia merasakan kehancuran yang berbeda. Bukan hanya kehilangan istri dan anak-anaknya, tetapi juga reputasi yang selama ini ia jadikan tameng harga diri. Ironisnya, Sari yang dulu tampak begitu setia di sampingnya mulai menghilang ketika keadaan memburuk. Dari kabar yang beredar, perempuan itu pergi begitu saja, meninggalkan suaminya yang kini tak lagi berkilau. Sang istri mendengar semua kabar itu dengan tenang. Ia tidak menari di atas penderitaan mantan suaminya, tetapi juga tidak bersedih. Hatinya sudah terlalu lama terluka untuk merasakan simpati. Ia hanya menganggap itu sebagai keadilan yang berjalan dengan sendirinya. Setiap malam, ketika ia menutup butik dan pulang ke rumah sederhana itu, ia duduk di beranda, menatap langit. Ia tersenyum kecil, bukan karena hidupnya tanpa masalah, melainkan karena kini ia tahu arti sebenarnya dari kebebasan dan harga diri. Ia tidak lagi menjadi bayangan dalam rumah tangganya sendiri. Ia adalah dirinya, utuh, berani, dan bebas. Dan meski jalan di depannya masih panjang, ia siap melangkah. Kali ini bukan sebagai istri dari seseorang, bukan sebagai perempuan yang harus menutupi luka, melainkan sebagai wanita yang telah berhasil membangun kehidupannya kembali dari reruntuhan. Malam itu, ia berbisik pada dirinya sendiri, penuh keyakinan. "Aku mungkin kehilangan rumah, harta, dan gelar istri sempurna. Tapi aku menemukan sesuatu yang jauh lebih berharga, diriku sendiri." Hari-hari mantan suaminya kini jauh berbeda dari masa kejayaannya dulu. Lelaki yang dahulu disegani, dihormati, dan selalu tampil gagah dengan jas mahal kini terlihat lusuh, berjalan tanpa arah dengan wajah muram. Kantornya sudah tidak lagi memanggil, rekan-rekan bisnis menjauh, dan sahabat-sahabatnya hanya tersisa ketika ia masih berada di puncak. Rumah mewah yang pernah menjadi simbol kejayaannya telah berpindah tangan. Dari mobil-mobil mewah yang dulu berjejer di garasi, kini ia hanya memiliki satu kendaraan tua yang sering mogok di tengah jalan.
Uang yang tersisa perlahan habis, dan untuk pertama kalinya dalam hidupnya, ia merasakan bagaimana rasanya ditinggalkan oleh dunia. Sementara itu, Sari, perempuan yang pernah ia anggap sebagai pelarian dan tempat berlabuh, menunjukkan wajah aslinya. Cinta yang ia kira tulus ternyata hanya topeng keserakahan. Begitu uang menipis, Sari mulai sering menghilang. Ia menuntut, meminta lebih, mengeluh karena hidup tak lagi seindah yang dijanjikan. Hingga pada akhirnya, perempuan itu pergi bersama pria lain yang lebih kaya, meninggalkan suami yang kini benar-benar jatuh miskin. Mantan suaminya sendirian, tenggelam dalam penyesalan. Setiap malam, bayangan wajah istrinya menghantui, bukan hanya karena rasa bersalah, tetapi juga karena ia sadar, ia kehilangan seseorang yang sebenarnya tak ternilai. Namun semua sudah terlambat. Di sisi lain, kehidupan sang istri berjalan di arah sebaliknya. Butiknya yang sederhana berkembang pesat. Dukungan keluarga dan pelanggan membuat usahanya semakin dikenal. Ia tak lagi hidup dalam bayang-bayang suami, melainkan berdiri tegak dengan jerih payahnya sendiri. Namun kebahagiaan terbesarnya bukanlah uang atau kesuksesan, melainkan kebebasan yang ia miliki untuk menjalani hidup sesuai pilihannya. Anak-anaknya tumbuh dengan senyum yang lebih tulus, tanpa harus menyaksikan pertengkaran yang dulu membayangi rumah tangga. Sore itu, ia duduk di teras rumah kecilnya, ditemani secangkir teh hangat. Angin berhembus lembut, membawa aroma bunga dari taman mungil di depannya. Ia menatap langit jingga yang perlahan berubah senja. Di wajahnya ada senyum, senyum kemenangan yang tenang. Bukan kemenangan karena melihat mantan suaminya hancur, melainkan kemenangan karena ia berhasil mempertahankan sesuatu yang jauh lebih berharga, martabatnya. Ia tidak pernah meminta mantan suaminya jatuh. Namun takdir seolah menunjukkan hukum kehidupan yang tak bisa dihindari. Pengkhianatan selalu berbuah luka, dan luka yang ditanam pasti akan kembali menghantam. Cerita hidupnya bukanlah tentang kehancuran pernikahan, melainkan tentang keberanian untuk memilih jalan yang benar meski penuh duri. Ia tidak menukar harga dirinya demi harta atau status. Ia memilih luka jujur daripada kebahagiaan palsu. Dan dari luka itu, ia membangun kembali dirinya, lebih kuat, lebih berani, dan lebih bebas. Malam semakin pekat, bintang-bintang muncul di langit. Ia menarik napas panjang dan berbisik pada dirinya sendiri. Hidup tidak selalu tentang mempertahankan. Kadang, kemenangan sejati justru ada pada keberanian untuk melepaskan. Dan di sanalah kisahnya berakhir. Bukan sebagai wanita yang kalah oleh pengkhianatan, melainkan sebagai sosok yang berdiri tegak di atas kebenaran. Sebuah penegasan bahwa harga diri dan keberanian jauh lebih berharga daripada mempertahankan rumah tangga yang penuh dengan kebohongan dan pengkhianatan. Waktu berjalan, meninggalkan luka dan air mata sebagai jejak. Namun dari setiap retakan itu, lahirlah cahaya yang tak pernah padam. Kisah seorang wanita yang pernah hidup dalam rumah tangga penuh kepalsuan berubah menjadi kisah tentang keberanian, harga diri, dan kebangkitan. Ia mungkin kehilangan gelar, istri sempurna, di mata orang lain, tetapi ia menemukan sesuatu yang jauh lebih berharga, dirinya sendiri. Ia berdiri bukan lagi sebagai bayangan di balik nama besar suami, melainkan sebagai sosok mandiri yang menatap masa depan dengan kepala tegak. Sementara di ujung lain, suami yang dulu disanjung jatuh ke dalam lubang yang ia gali sendiri. Kehormatan palsu runtuh, harta lenyap, dan cinta semu meninggalkannya tanpa belas kasihan. Itu bukan balas dendam sang istri, melainkan karma yang bekerja dengan caranya sendiri. Kisah ini bukan tentang kehancuran rumah tangga semata, tetapi tentang pilihan. Bahwa terkadang, mempertahankan sesuatu yang retak hanya akan membuat luka semakin dalam. Dan bahwa keberanian untuk melepaskan, meski menyakitkan, bisa menjadi pintu menuju kehidupan yang lebih jujur dan penuh arti. Akhirnya, ia membuktikan bahwa harga diri seorang perempuan tidak ternilai oleh harta maupun status. Dan kemenangan sejati bukanlah saat musuh jatuh, melainkan ketika kita mampu berdiri tegak dengan martabat utuh, meski harus berjalan sendirian.